Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 ingin mewawancarai salah satu UMKM Kebumen yaitu Chicken Gobios yang berada di perapatan Kemujan Adimulyo. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hini Yuniarti. Saya Dewi Fatimatu Zahro. Nama saya Muhammad Islahuddin. Akan mewawancari salah satu onward kita. Bapak boleh perkenalkan? Baik teman-teman, terima kasih. Selamat datang di Chicken Gobios yang ada di perempatan Kemujan, Kecamatan Adimulyo, Kebumen. Perkenalkan, nama saya Ade Kuntoro dan saya sebagai owner Chicken Gobios di sini. Langsung aja ke pertanyaan yang pertama, Pak. Saya ingin tanya, Bapak, sejarah awal berdirinya bisnis ini itu seperti apa? Baik teman-teman, sejarah awalnya adalah ketika saya dari bisnis ke bisnis, di dunia bisnis, di dunia otomotif itu sudah melalang buana gitu ya. Dan akhirnya karena saya ingat ibu saya ada suatu penyakit yang memang harus didampingi, akhirnya saya kembali ke kampung dan akhirnya saya itu menemukan semacam ide gimana caranya ya bisnis yang zaman sekarang itu yang mungkin kedepannya itu selalu ada peminatnya. Akhirnya saya terpikirkan yaitu bisnis makanan, karena setiap hari orang itu pasti butuh makan, ya kan. Itu akhirnya terpikir-pikir apa sih gitu kan. Ternyata saat ini itu dunia ayam. Nah, akhirnya saya terbesit di pikiran, oke lah saya akan belajar gitu kan tentang chicken. Nah, karena di pikiran saya itu chicken itu banyak, akhirnya saya berpikir lagi kalau hanya chicken saja tanpa ada nasi dan sebagainya, kayaknya kurang. Akhirnya saya bikin ayam geprek Chicken Gobios, gitu ya. Dan kemungkinan di daerah sini belum ada. Dan alhamdulillah mungkin berawal dari niat, kemudian juga doa dari ibu, akhirnya yang tadinya mungkin nggak ada modalnya kecil, ternyata alhamdulillah sekarang sudah seperti ini, sudah semakin ramai, customer sudah semakin lumayan banyak gitu ya. Dan alhamdulillah saat ini setiap hari selalu ramai dan banyak pesanan. Oke, lanjut, Pak. Pertanyaan ketiga yaitu tentang proses produksi dalam satu hari atau sebulan itu sampai berapa ya, Pak? Oke. Baik teman-teman, untuk produksi chickennya, jadi ayamnya itu dari pertama mungkin sekitar 3 kilo dan bertambah 5 kilo, kemudian 7 kilo. Alhamdulillah sekarang bisa 10 sampai 15 kilo, bahkan 20 kilo. Terima kasih. Mungkin itu doa-doa dari ya saudara-saudara, kemudian teman-teman, sahabat-sahabat yang di sini, dan juga terutama doa dari ibu gitu. Selanjutnya yaitu kalau boleh tahu ya Pak, Ya. berapa SDM atau karyawan yang terlibat? Oke. Untuk saat ini yang dari pertama itu sendiri, sekarang alhamdulillah sudah ada 4 yang membantu di sini. Ya. Dan kadang-kadang kalau pas lagi ada pesanan, misalkan kayak kemarin pesanan dari SD, kemudian dari SMP gitu ya, untuk perpisahan itu bisa 7 orang kayak gitu, karena membantu pas lagi ada pesanan. Terus selanjutnya yaitu bagaimana sistem marketing yang dilakukan? Oke. Alhamdulillah untuk marketing saat ini, jadi saya masih menerapkan dari pelayanan, ya. Karena sementara saya melalui medsos belum begitu aktif gitu ya. Lebih ke individu pelayanan. Jadi dari service excellent yang kita berikan, kemudian keramahan, kemudian kita istilahnya itu setiap Jumat juga kita membuat Jumat berkah 20 porsi nyampe 30 porsi nasi kotak plus geprek kayak gitu. Dan itu setiap hari Jumat kayak gitu. Dan itu adalah marketing dari Gusti Allah yang mereka itu akan kembali lagi ke kita gitu. Kemudian dari teman-teman juga yang mungkin sering kita kasih bonus dan sebagainya, itu lebih dari situ sih. Jadi
marketingnya itu marketing yang masih apa ya, masih pribadi lah gitu. Selanjutnya yaitu bagaimana sistem pencatatan keuangannya Pak kalau boleh tahu? Iya, iya. Kalau untuk keuangan, setiap selesai ini setelah penutupan gitu ya, itu ada karyawan yang memang khusus dia itu mencatat semua keuangan dari pengeluaran, kemudian pemasukan, ya gitu ya. Dan terakhir ketika sudah tutup, nanti dia ada pembukuan yang memang ada setelah dipotong biaya semuanya keuntungannya ada berapa itu dicatat, ya. Dan nominalnya bisa lihat sendiri langsung. Selanjutnya kalau boleh tahu ya Pak, Ya. berapa sih omset atau penghasilan Bapak dalam perharinya? Baik. Kalau untuk omset itu sendiri, untuk saat ini gitu ya, kisaran antara 1 juta, 2 juta, bahkan kalau pas lagi banyak pesanan itu bisa 3 juta lebih. Itu per hari. Itu per hari. Gitu. Oke, dengan warung kecil. Terus selanjutnya kalau kan dalam menjalankan bisnis ini pasti ada hambatan ya Pak. Iya. Hambatan apa yang pernah Bapak alami selama jualan ini? Ya. Kalau untuk hambatan, nggak ada sih, sebetulnya bukan hambatan. Jadi saya lebih ke tantangan, ya. Jadi kadang-kadang ada tantangan di mana kadang-kadang ayam itu kadang-kadang basi, padahal ayam itu bagus. Nah, dari situ akhirnya evaluasi kenapa ini gitu kan, ada apa ini, nah, gitu kan. Jadi tantangannya kayak gitu, kemudian kita evaluasi, kemudian kita tetap apa ya, kita tetap positive thinking gitu ya. Kemudian untuk hambatan-hambatan yang mungkin pelayanan dan sebagainya, kadang-kadang ada komplain gitu ya dari customer, kadang-kadang karyawan itu kurang fokus memberikan servisnya, yang biasanya servisnya bagus gitu kan. Itu juga ada tantangan. Akhirnya kan selalu kita evaluasi, ketika kita selesai kita briefing kecil gitu kan dengan karyawan, kemudian evaluasi supaya apa? Supaya kedepannya bisa lebih baik. Tantangannya tantangan ya bagaimana caranya kita terus bisa menghandle si customer supaya dia selalu datang terus dan membawa teman-temannya gitu. Oke, selanjutnya apa saja sih kelebihan dalam menjalankan bisnis chicken gobios ini? Bisnis ini ya. Kalau untuk kelebihannya sih karena memang bisnis ini bisnis di pangan gitu ya, yang semua orang pasti butuh dan setiap hari. Nah, keuntungannya di situ, jadi nggak akan pernah ada habisnya. Bangsa pasarnya itu selalu ada terus. Ketika kita mampu untuk memberikan servis yang bagus gitu ya, memberikan makanan sajian yang bagus, insya Allah selalu bertambah. Itu keuntungannya. Tapi kalau bisnis yang lain belum tentu. Karena apa? Karena misalkan contohnya bisnis sepatu, bisnis baju kan mereka belinya mungkin berapa bulan sekali ya gitu. Tapi kalau makanan setiap hari pasti mereka butuhkan. Itu keuntungannya kalau makanan ya. Yang penting makanannya enak, kemudian bersih, kemudian ya nyaman gitu ya untuk customer gitu ya. Nah ya gitu. Yang terakhir nih Pak, mungkin dari Bapak ada motivasi buat kami mahasiswa yang ingin menjalankan usaha-usaha. Baik. Oke teman-teman, dari Putra Bangsa ini ya, luar biasa ya. Tetap semangat belajar. Ketika kita kepengen menjalankan bisnis gitu ya, jangan pernah berkecil hati. Tetap yang pertama itu semangat, yang kedua niatkan kuat di dalam hati, dan yang jelas lakukan dengan penuh cinta ya. Lakukan dengan penuh cinta. Kenapa? Karena kita tidak cintai dari dasar hati itu ngambiang susah. Orang itu pun karena kita nggak ada jiwanya, nggak ada ruhnya di situ, akhirnya kan orang itu juga kurang semangatnya, ownernya kurang semangat juga, orang itu nggak aura positifnya nggak keluar. Makanya kita harus keluarkan aura positif itu supaya apa, customer itu senang pada kita gitu kan. Bukan hanya sekedar makanan yang kita jual, rasa yang kita jual, tapi kita servisnya kita berikan gitu kan, servisnya semuanya berikan servis yang excellent kayak gitu. Nah kemudian pesan yang buat teman-teman, jalankan bisnis sebisa mungkin dan lakukan dari hal kecil ya.
Jadi lakukan dari hal kecil yang sederhana, kemudian action. Kayak gitu ya, langsung action. Jadi kalau tanpa action, nggak ada apa-apa. Evaluasi setiap hari. Oke, itu paling teman-teman. Terima kasih banyak ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.